Tahu gitu ku iyain aja ya wawancara sama cumi-cumi.com ya kemarin. Terus ku tanyain lah sama asistennya Kak Fitri yang biasa ngendel-ngendel orang kalau mau bikin janjian wawancara sama Kak Fit. Ku tanyain lah sama Kak JPU Hong. Kak ini beneran nomornya cumi-cumi? Iya bener Kak, itu mah anaknya cumi-cumi. Ketawa dia. Tahu gitu, mah aku iyain aja ya biar langsung jadi artis gitu ya. Kayak gitu cara mainnya jadi artis di wawancara. Ini lucu banget nih. Kakak dulu ini mau dibilang nggak apa-apa aku edukasi orang-orang yang begini ya. Orang-orang yang ini sepertinya pertanyaannya tidak pintar sekali ya. Kakak dulu awalnya nggak terkenal ya. Kutanya samamu di mana artis yang awal langsung terkenal tanpa belum pernah dikenal orang gitu. Sebutkan satu nama artis yang kau udah tahu, dunia udah tahu sebelum dunia dijadikan udah terkenal gitu. Maupun nama manusia yang sebelum dunia dijadikan kau udah tahu gitu. Pertanyaannya ini tilil banget gitu. Kakak dulu awalnya nggak terkenal ya. Ini nih, kalau sekolah cuma sampai depan gerbang, nggak duduk ya, bangkunya nggak dimakan. Kata orang kan nggak mau sekolah kan, bangkunya nggak dimakan. Cuma sampai di gerbang, begini pertanyaannya. Kakak dulu awalnya nggak terkenal ya. Manusia mana yang sebelum bumi dijadikan ini langsung jadi terkenal? Manusia mana? Artis terkenal kan dulunya nggak terkenal ya. Iya bener ayah. Makanya lucu kali. Pertanyaan paling tilil di abad 21 ya. Dia nanya, kakak dulunya nggak terkenal ya? Lah, ngakak. Tanya laporan bilang laporan gitu. Iya. Kalau bilang mau tahu rumah aku sini datang. Kita udah sibuk. Nah ini yang lagi gini. Oh ya sekalian aku titip pesan ya. Buat orang yang ngaku kenal aku di Bali lah, di sini lah. Gini, dan cemen. Jangan cemen. Lu berani nyebar data pribadi gua, berani nyebar data pribadi gua, foto-foto pribadi gua dari akun-akun yang di private. Itu adalah pelanggaran ya terhadap data-data pribadi. Itu adalah penyebaran data pribadi, itu adalah sebuah doxing. Dan jangan kok ala-ala begini. Min, tutup username-ku ya. Min, tutup username-ku ya. Kenapa? Takut kamu? Hah? Ngebocorin data orang takut? Cemen? Iya. Takut kali nyebarin data orang? Iya. Min, tutup username-ku ya. Min, tutup username-ku ya. Min, tutup username-ku ya. Kau pikir cyber bodoh? Ya, satu akun sambang. Awalnya ngolok-ngolok polisi, ku jadiin tambahan barang bukti. Ini Pak, ngolok-ngolok cyber Polri. Seolah-olah cyber itu nggak bisa kerja. Kok ala-ala, Min, tutup username-ku ya. Oh sayang, kau sepenakut dan secemen itu aja buat ngadapin satu orang mismatcher ya. Tapi gitulah ya, demi uang 5 juta orang jadi gila. Miskin itu ternyata sampai 5 juta aja harus ngebongkar-bongkarin data pribadi orang. Bodoh amat mau dikatain tantrum juga. Emangnya kenapa? Ini live gue. Lo gak suka ngedenger gue tantrum, sono ke laut aja. Nih, kambing pakai behel namanya Sudama. Mana nih biar kita ini nih.
Kambing pakai behel namanya Sudama nih. Sudama. Coba kita lihat-lihat dulu mukanya. Oh iya, tuh kambing pakai behel banget tuh lagi begini. Begini apa? Kambing pakai behelnya lagi begini. Rambutnya. Rambutnya udah kayak rambut kambing gitu. Kayak lagi begini nih. Sudama. Tuh lagi dipin. Kalian lihat aja guys. Kambing pakai behel. Makanya dia lagi cari perhatian. Kambing pakai behel, fotonya begini. Gini. Gitu nggak sih? Gitu ya gayanya. Sumal. Dia fotonya begini, kambing pakai behel. Udah nggak berani typing lagi. Di mana ya ada jual kambing pakai behel? Kok udah nggak typing lagi kambing pakai behelnya? Nih, gini ya fotonya. Bukan putih kamu kayak orang Papua. Nggak boleh gitu. Ya. Ya. Aduh. Berkarat tuh gigi. Berkarat tuh kawat gigi, ya ampun, kesian ya nih orang yang nggak pernah pakai kawat gigi. Dia nggak tahu kalau kawat gigi itu nggak bisa berkarat. Ini cuma komen pakai akun yang followernya 0 kayak telur. Akun-akun pengecut, akun-akun bahkan nggak berani nongolin giginya sebiji aja, tapi berani-beraninya typing di bawah. Dasar terus sok-sokan begini, berkarat tuh kawat gigi. Tuh itu biji cabe tuh, makan tikus yuk tuh kayak gitu tuh. Yang follower aja 0 kayak telur. Ujung kukunya aja takut diposting di sosial media. Sok-sokan mau ngetik-ketik kayak gini. Kasih tahu ya, yang ngomong-ngomong laporan polisi bagi alamat itu tuh yang nyebar-nyebarin yang ngomong gini. Yang tahu alamatnya kasih tahu aku dong, siapalah itu yang posting gitu. Yang tahu alamat perempuan ini mau kirim laporan polisi. Nih, bodoh banget. Ya aku kasih tahu ya. Pada waktu aku membuat laporan itu ada satu surat keterangan yang dikeluarkan oleh polisi. Ini kasih tahu, nih rekam lalu sebarkan ya. Ada satu surat keterangan yang dikeluarkan oleh polisi atas namaku dengan nomor KTP-ku, di tangan dicap sama dia bahwa aku tidak pernah atau belum pernah menjadi terlapor atau tersangka. Ya, sayangnya itu kan dokumen pribadi, nggak mungkin ku sebarkan. Jangan gitu ya. Jadi kalau mau bilang lagi dicari-cari polisi, ya, polisi itu nggak kalian. Polisi itu nggak kalian, ya. Yang mesti perlu bantuan orang-orang demi 5 juta menyebarkan data diriku. Ya. Itu waktu aku bikin surat laporannya, ada di situ tertulis bahwa namaku, nomor KTP-ku gini-gini, alamatku gini-gini, belum pernah menjadi terlapor atau tersangka. Ya, jangan. Jadi sudah terbukti yang orang-orang yang memposting pertama kali, tolong cari alamat perempuan ini, aku kasih 5 juta, siapapun itu yang bikin akun, yang bikin begitu-begitu pakai mukaku ya. Ala-alanya mau ngirim laporan polisi, bullshit. Gak ada itu, ya. Memang tujuannya hanya untuk mengintimidasi. Ini kalian sebarkan, kalian taruh di YouTube. Supaya kalian dapat AdSense, makan tuh duit bullying orang lain, hasil memfitnah orang lain. Ya. Makasih Kak Budiman. Nih aku kasih juga nih, siapa nih? Padahal sudah ketar-ketir. Nih, padahal sudah ketar-ketir nih ya, ABCD nih. Si ABCD nih. Followernya 17, gambarnya kucing. Nih kuku seujung kuku aja tuh dia nggak berani posting ya di sosial media. Karena memang sepecundang itu.
gitu. Sok-sokan ngatain orang. Iya kan? Padahal sudah ketar-ketir, berarti memang tujuannya tercapai kan? Bullyingnya tercapai, karena tujuan bullying yaitu untuk mengintimidasi. Bullying adalah tindakan menyakiti, merendahkan, atau menindas orang lain yang dilakukan secara sengaja. Ya, terus dia mengucilkan, mengabaikan, menyebarkan kebohongan, dan mempermalukan korban. Tindakan cyberbullying, tindakan menyakiti yang dilakukan melalui media digital atau online seperti mengirimkan pesan ancaman atau menyebarkan foto pribadi tanpa izin. Dampak bullying menimbulkan rasa takut, cemas, dan depresi pada korban, menurunkan kepercayaan diri dan prestasi akademik, menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosialnya, merusak kesehatan fisik dan mental korban dalam jangka panjang. Jadi kalau kalian bilang udah ketar-ketir ya, udah takut ya, udah cemasnya, berarti tujuan tujuan kalian tercapai kan? Itu berarti tindakan kalian sendiri mengakui bahwa itu adalah bullying, ya kan? Karena apa? Memang sengaja. Untuk apa? Menimbulkan rasa takut, menimbulkan rasa cemas. Jadi kalau kalian bilang udah ketar-ketir, nah itu kan ketar-ketir nama lain daripada cemas kan? Berarti memang tujuannya tercapai. Untuk apa? Membuli. Supaya apa? Ketar-ketir, korban bullyingnya. Supaya cemas, korban bullyingnya itu. Ya? Makanya kalian tanya kan? Ketar-ketir ya? Udah cemas ya? Takut ya? Gitu. Karena tujuannya itu. Berharap tujuannya nyampe ke korbannya. Emosi ya? Pret ya? Tuh sampai mencret-mencret. Karena apa? Menerima fakta. Sampai bikin perut kalian mules. Ya, begitu. Hanya akun ini, akun debu remahan 80.000 ya, sampai bikin ketar-ketir akun gede. Bingung aku, kok bisa? Gitu. Kok bisa orang itu tidak sanggup berargumentasi, mainnya itu mendoxing, tidak sanggup adu data, adu argumen, mainnya itu cyberbullying, menyebarkan data pribadi. Itu namanya tandanya kalah sebelum berperang. Itu nggak melebihi pecundang. Such a loser. Pecundang, pengecut, penakut yang tidak sanggup untuk adu argumentasi. Gitu. Ya, hanya sanggup prat-pret, prat-prot di bawah, membuli fisik orang lain, membuli status ekonomi orang lain, status sosial orang lain, dan tidak sanggup mendebat datanya, tidak sanggup berargumen. Iya, SDM rendah, Kak Velin, susah. Tapi mereka tidak mengaku dan tidak sadar diri kalau mereka itu SDM rendah. Contohnya SDM rendah itu yang suka ngatain pret di bawah, yang suka bully fisik orang lain. Karena mereka nggak sanggup berdebat. Terlalu takut untuk memunculkan diri dan berdebat. Gitu. Untuk berargumen. Selamat malam Kak Fat. Dia nggak ada kata-kata lain, benar Kak Velin, selain pret. Karena nggak bisa. Ininya tuh nggak ada isinya. Terlalu banyak nonton drama nggak penting. Terlalu banyak halu. Nih yang tanya setinggi apa SDM boleh naik, kita ngobrol. Maaf Raiso, iya ya, kegena gebuk terus ya.
Nih yang tadi tanya setinggi apa, coba aku lihat dulu nih akun fake apa akun nyata. Kalau akun nyata, ayo naik. Biar kita lihat gitu ya. DNA, Dede Yunita, sini yuk, naik. Aku nggak tahu juga setinggi apa SDM-ku. Yang pasti aku berani menampilkan mukaku dan berargumentasi. Itu, bukan hanya sekedar prot. Nih, Dede Anissa ke siapa tuh tadi? Kamu kan nanya nih ke aku kan, setinggi apa SDM-mu Kak? Ya udah sini ngobrol, biar kau takar lah. Aku pengen tahu kau punya takaran setinggi apa SDM-ku. Sini, komunikasi sama aku. Tuh, nggak available. Takut. Kenapa? Aku udah naikin, dia nggak mau naik. Nggak berani. Thank you Kak Budiman. Sayang kamu kok, aku sabar. Kalau aku nggak sabar, udah aku maki. Kalau aku nggak sabar, banyak sekali kata-kata makian bisa keluar dari mulutku. Cuman berhubung aku tidak serendah itu, aku tidak akan memaki. Ya paling ku gini-giniin aja kan gitu. Kita tunggu banding nambah, saya tadi ngomong. Budiman.